Yang kami hormati Bapak SPD selaku Kepala Pesantren Al-Qaeda, yang kami hormati Bapak Ahmad Henry Eskom selaku Guru Penggerak Angkatan 7, yang kami hormati Bapak Ibu Undangan Designasi dalam Guru Penggerak Angkatan 7. Marilah kita amalkan bersama untuk bersyukur pada Allah Subhanahu hari ini, hari Rabu, tepatnya tanggal 1 Februari 2023, atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat mengikuti acara designasi dalam Penggerak Angkatan 7 dengan materi budaya positif. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami membawa acara untuk membacakan kegiatan agenda pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga paparan budaya positif oleh Bapak Ahmad Henry Eskom, yang keempat tanya jawab, yang kelima penonton. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, mudah-mudahan amal dengan mendapatkan ridha dari Allah dan mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Marilah kita buka acara pertama ini dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang hormati, mudah-mudahan dengan prestasi tadi kita akan dapat petunjuk dari Allah SWT. Untuk acara yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak SPD DPD, mohon tetap kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak SPD DPD atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya adalah paparan dari Guru Penggerak Angkatan 7 Bapak Ahmad Henry. Beliau adalah penggerak Dirjen Direktorat. Dia mulai aktif pada tanggal 3 Juli tahun 1922, sudah sangat mengikuti beliau sehingga sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan. Bapak Ahmad Henry begitu mendalami filosofi dari Dirjen Direktorat. Baik Bapak Ibu yang dihormati, untuk lebih lengkapnya beliau akan memaparkan terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah, terkait kedisiplinan siswa dan sebagainya. Kepada beliau Bapak Ahmad Henry Eskom, kami persilakan. Terima kasih Pak Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wathahbihi. Yang dihormati Bapak Kepala SMK Negeri Tegal, Pak Swasta SPD DPD, yang kami hormati rekan-rekan guru yang sangat hebat dari SMK Negeri Tegal yang kami hormati. Perkenankan kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadirannya dalam rangka diseminasi tugas aksi nyata guru penggerak modul 1.4. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, perkenalkan nanti pemaparan saya boleh berdiri lebih asik kalau berdiri. Terima kasih. Langsung saja Bapak dan Ibu yang kami hormati. Budaya positif. Nah, ini adalah sebuah materi kami yang sudah kami pelajari dan izin kami memaparkan kalau tadi yang paling bisa, tetapi sedikit yang kami tahu dengan bisa kita kolaborasikan menjadi sebuah langkah nyata di sekolah kita SMK Negeri
Langsung saja ke materi ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita sepakati bahwasanya nanti ada sesi yang pertama saya mengatakan, keduanya seperti yang kita baca ada nanti dari seperti itu. Langsung saja kita ke materi. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan. Ya, mungkin di sini saya ucapkan selamat dulu buat Bu Desi yang sudah lulus dari guru penggerak menjadi guru penggerak angkatan kelima. Mudah-mudahan katanya nanti bisa menyusul. Nah, di guru penggerak dengan salam dan bahagia. Ini salam dari guru penggerak. Nah, terus saya perkenalkan kalau ini saya sendiri juga teman juga semua. Ini adalah fasilitator saya, yaitu Bu Widiatur Mayana, beliau fasilitator dari BPIB Jateng. Kemudian ini adalah guru penggerak prakteknya, beliau Pak Rusyanto, SPDPD, guru SMA Sidoarjo. Itu saja perkenalannya. Izinkan saya bacakan materi. Yang pertama, sebelum kita menuju apa yang kita pelajari, kita perlu ketahui dulu cara umumnya, bisa kita mengerti semua, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Ini adalah arti secara umum kita ke situ. Kemudian melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil belajar Pancasila. Berikutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Ini adalah tujuan khususnya. Ini juga seperti kalau kita dalam kelas ya, wajib dibacakan. Ya. Jadi yang pertama adalah tujuan khususnya adalah mendemonstrasikan pemahaman CGP mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Terdiri teori motivasi, perilaku manusia, motivasi mental dan motivasi mental, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar, 5 pos kontrol guru, dan segitiga diskusi. Ini nanti materi yang akan saya bacakan, yang saya bawakan yang sekitar ini. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif, memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Kemudian menyusun langkah strategi aksi nyata efektif. Yang terakhir adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah yang senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial. Oke. Sekarang kita masuk materi. Bapak dan Ibu, ini kebiasaan bagi kami di Guru Penggerak. Setiap ada materi pasti ada pertanyaan pemanggil. Nah, saya ditanya dulu. Pertanyaannya pertama, saya akan kemudian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Coba siapa yang setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gak ada yang setuju? Oke, terima kasih. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan alat sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Oke, setuju. Sampai di sini masih setuju. Yang tadi apa sudah tidak setuju atau setuju? Hukuman tidak ya? Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Setuju? Setuju kita bahas. Awal pemilihan setuju ya? Bahwasanya memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, mari kita masuk perubahan paradigma. Sebelum saya mulai materi, Bapak Ibu cari pasangan dulu deh. Dua-dua, bisa ya? Pas ya dari 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dua-dua bisa. Oke, pas. Oke, gini. Gak apa-apa. Ya, terima kasih. Pas aja begitu Bapak Ibu sekalian. Ada kertas nggak? Ada kertas. Oke. Kalau tidak ada kertas, gini aja kan Bapak dosa Bapak. Jadi bayangkan
yang sangat istimewa, paling berharga di tangan Anda. Kemudian digambar. Sudah bisa bayangkan? Ya. Perlu dijaga Anda. Sudah kelihatan ya, yang paling berharga ya. Hati-hati, Pak Ibu Pak, yang berharga apa ya? Oke, 1, 2, 3. Oke. Yang satu, sekarang kalau sudah begini, dan sudah ada X-nya, sudah ada X-nya di sini ya semua. Oke, kalau sudah ada berpasangan gantian sekarang. Yang akan membuka adalah teman salah satu berpasangannya. Jadi yang satu salah satu buka dulu. Coba buka tangan, mencoba untuk membuka. Yang punya tangan genggaman, tangan berharga harus dipegang kuat-kuat, jangan sampai terbuka oleh temannya. Oke, coba. Sama siapa itu? Oke, tidak bisa aja deh. Tapi salah satu yang mau buka siapa? Amin ya, bisa buka. Nah, ya, sama mungkin sama Pak Rodi, nggak usah teman-teman, oke? Oke, mulai ya, sekarang sudah tahu posisinya. Ini dengan Pak Suhan. Yang situ kami batin aja. Yang sudah dapat, coba diperhatikan ya, sekuatnya. Mulai sekarang, coba diusahakan yang sejenis. Jawab ya. Sekarang dipraktekkan sebelum waktu setengah. Oke, jangan sampai 10 detik, jangan sampai kalau oleh temennya. 10 detik. Yang satu berarti waktu katanya. Oke, sudah. Pak Lur dan Pak Budi. Oh, Pak Budi. Oke, Pak Lur dan Budi. Ini ya, lepas juga. Yang satu pas sudah. Oke, saya hitung 10. Coba dibuka sekuat-kuatnya punya teman Anda, baru berpikir. Bebas, oke. Saya hitung 10 ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya tidak akan menunggu lama. Gantian sekarang. Yang paling berharga punya teman dibuka lagi. Gantian sekarang. Sekarangnya jangan sampai bisa dibuka, oke? Mulai. Sudah. Gantian yang mau dibuka. Siap semua teman dulu. Siap ya. Oke, mulai. 1, 2, 3. 9, 8. Partisipasi yang pertama kita semua. Jadi skenario di sini hampir mirip, tidak pas ya. Yang jelas itu ada yang kita saja. Nah, ini yang jadi kajian kita. Apa yang terjadi? Ketika seseorang berniat tidak ingin membuka, apakah ada orang lain bisa membuka? Susah. Kalau belum terbuka, karena saking dia inginnya, tutup lagi kan? Itu yang terjadi. Lalu kita akan mana terjadi? Urusan kecilnya ini dari pakarnya ini. Bapak dan Ibu, ini adalah yang harus kita lakukan. Tadi gambar seperti ini Bapak. Anak itu ketika dia tidak ingin berubah, sekeras apapun kita kasih hukuman, berubah tidak akan ternyata. Dan ternyata perubahan itu bisa terjadi jika ada kesadaran diri untuk bisa berubah. Dan kemauan kita sekarang dalam sesuatu kita. Kalau ada yang tambah terus, bukan berarti anak itu memang tidak punya transfer ke sekolah. Bukan berarti dia malas ke sekolah. Kadang-kadang dia terima, nggak pintar, seperti awal. Dari sini permainan yang sederhana tadi, setiap diri kita tidak bisa diubah oleh orang lain. Setuju ya? Yang bisa merubah adalah kesadaran diri kita. Selama ini
ilusi guru mengontrol murid. Narasi. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun nampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Namun ketika dia tidak ingin dikontrol, dia akan kembali lagi. Oke Bapak Ibu, mulai sekarang, mari ya. Ternyata kita nggak bisa kontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Contoh nih, kita naik sepeda motor. Bisa nggak kita kontrol sebelahnya kayak supaya saya, kayak sebelum bisa nggak? Yang bisa kita kontrol adalah motor dengan sekarang kita sendiri. Maka jika kita seolah-olah ketika memarahi atau memberikan nasihat pada anak tanpa kesadaran anak, itu posisi seperti itu. Jadi mulai sekarang siswa punya keinginan sendiri. Ya. Mengontrol kita akan terbatas jika kita tidak sampai pada tingkat kesadaran murid kita. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Ini biasa terjadi di tempat kita. Kalau ada anak-anak di sini kita sedih, saling berbeda. Ya. Kita seolah-olah itu, dia akan berubah dengan nasihat saya. Sebenarnya ini hanya ilusi. Apa sih sebenarnya terjadi? Penguatan positif dan rujukan untuk bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol tersebut dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalimat kita didengarkan oleh orang lain ada masa berlakunya, karena ingatan kita akan kembali pada kesadaran yang kita miliki. Kayak hipnotis itu kalau dalam waktu tertentu beda. Sama juga posisi ketika kita berikan kritik, bajumu itu berbobek, cuma kita akan masukkan, tapi setelah itu ternyata kritik ini. Jadi kadang-kadang kita paham seolah bukan seperti ini. Saya juga benar. Oke, sekarang yang berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini kadang-kadang kalau begini, penguatan positif yang kita lakukan itu positif itu secara efektif dan bermanfaat. Perhatikan kalimatnya dari pakar tadi, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, kadang-kadang kita juga kan pesan negatif pun pastinya halus. Kamu itu sebenarnya, tapi belakangnya enak. Maka tadi kita katakan budaya positif. Kita mulai sekarang. Oke. Ini adalah ternyata ini yang kita alami selama ini. Oke. Yang ketiga, yang terakhir, yang keempat. Ilusi bahwa orang dewasa berpikir untuk memaksa. Benar kan? Kita anak kita, siswa kita, seolah-olah kita berhak untuk memaksa. Apa sebenarnya yang terjadi? Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah ukuran kinerja. Ini yang dilakukan. Kita merasa berhak atas anak. Kita cukup wakilkan dengan selembar kertas dengan nilai. Benar Bapak Ibu? Kita mengontrol anak kita seperti ini. Nah, dengan budaya positif, ini yang kita lakukan. Benar kan? Oke. Kemudian kita akan perubahan paradigma, stimulus, respon, teori, kontrol. Saya sudah sini kalau bisa terus. Bapak dan Ibu, ada seorang pakar bernama Stephen R. Covey dalam prinsip
Center Leadership. Dia mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Anda tidak punya pengalaman ini. Saya pengen kerja beberapa, satu atau dua orang. Ada yang punya pengalaman terbaik dengan dunia waktu sekolah. Ada yang punya memori terbaik, kayak ingat namanya siapa, apa yang dilakukan. Masih ingat terbaik? Yang pertama sudah dapat. Ada yang nggak punya guru. Aku nggak punya yang positif sama. Ada nggak yang terbaik? Pak Sunan. Siapa? Waktu kapan dan siapa? Kalau saya itu pada waktu saya SMA kelas 3 itu terhadap Ibu Siti Mariamah almarhum guru fisika. Beliau walaupun mengajar itu menjelaskan juga jelas, tapi yang paling berkesan bagi saya itu adalah beliau sering memberikan tuah-tuah nasihat kepada kami yang hidupnya. Itu yang paling sering saya ingat sampai sekarang. Terima kasih. Yang lain pasti punya kenangan semua ya? Pasti. Kita bisa sampai duduk sini hari ini jadi guru pasti punya kenangan yang terbaik kan? Sekarang saya tanya kalian, siapa yang punya kenangan terburuk dengan gurunya masih ingat? Siapa yang murid baik? Saya mau minta buat jadi kalau tadi bapak ini sini. Enggak tahu di sini itu belum biasa. Untuk kegiatan ini, waktu saya sekolah itu juga sangat kesulitan ya. Bahasa itu guru bahasa Inggris di sekitar berapa yang 35. Kalau ini di situ gurunya kalau ngajar muridnya nggak jelas enggak terus dijelaskan ke murid tapi murid diam. Jadi dia mau Iya, jadi saya tahu apa senang diri dari saya seperti ini. Itu jadi itu membakar saya. Jadi saya pengennya nanti akan menjadi seorang guru dan karena saya juga nggak mengira kalau bakal jadi guru dulu. Terima kasih. Dari sini, dari saya pengen menggarisbawahi yang dari tulisan yang kecil, tapi kita sudah coba dari beberapa tulisan yang belum nanti beberapa yang bisa. Bapak dan Ibu, dari yang kita sebut tadi, perubahan kalau pengen perubahan kecil itu tadi gimana caranya? Cukup dilakukan perlahan-lahan, maka yang terjadi perubahannya adalah perilaku kita. Kalau kita ingin belajar memperbaiki yang lebih luas, maka yang harus diubah adalah cara pandang. Tadi guru baik, guru tidak baik kata-kata seperti itu. Kenangannya kan akan beda. Dari situlah muncul Novi tadi. Akhirnya perubahan yang terjadi adalah ketika saya jadi guru saya akan seperti ini. Pak Sohn mungkin juga sama. Ketika jadi guru, karena saya punya kenangan yang positif, saya akan berusaha seperti ini. Dan inilah diri kita hari ini. Tanpa sengaja kadang-kadang kita bisa menjadi seseorang yang paling punya kesan negatif dan bisa punya kesan positif. Untuk itu hari ini mari kita lakukan apa langkahnya? Yang pertama kita harus kesini Bapak Ibu sekalian. Ada teori namanya stimulus dan
teori kontrol. Oke. Yang pertama, stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya kan? Kalau kita ngajar itu pengennya siswa kita pandangnya sama seperti kita, benar nggak? Nggak boleh ada yang beda. Kalau ada yang beda, yang muncul yang tadi itu ilusi-ilusi kita yang paling benar gitu ya. Kita yang harus kontrol mereka. Kemudian apa yang menjadi teori kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau dulu waktu kuliah kita belajar tentang filosofi filsafat dunia, itu namanya pandangan dunia, world view. Ya. Saya kita lakukan, ternyata ada bedanya. Ketika kita ingin mengubah orang lain, menghitung cara pandang kita, maka kita harus ubah cara pandang dunia kita. Orang punya pandangan, maka kita harus mulai memahami pandangan orang itu, bukan mengarahkan pandangan orang itu sesuai dengan keinginan kita. Berikutnya, stimulusnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini paling gampang kita salah sedikit aja terus kamu itu gitu. Harusnya kita kontrolnya gini Pak, Bapak Ibu. Semua perilaku memiliki tujuan. Bukan berarti itu dipahami semua, tapi cari solusinya. Nah ini kok bisa nggak masuk sekolah terus gitu kan? Jangan datang terus gimana bisa datang lagi. Atau perilaku mereka kita telusuri tujuannya. Kenapa sih kok jadi begitu? Ini adalah teori kontrol kita. Di sini kelihatannya sudah banyak perhatikan, saya lihat mulai kelas sudah cukup baik. Ya, ketika ada masalah selalu cross check dulu. Sudah budaya positifnya sudah baik, sudah ada fisik, sudah mendatangkan orang tua, kemudian menanyakan keinginannya. Walaupun saya tidak di sekitar, tapi selalu beberapa yang sudah mempraktekkan itu semua. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini terutama berkaitan dengan pandangan orang lain terhadap kita. Kita ini kadang-kadang makan kasih gitu. Dengan yang macam ini, kok gaskan makan yang kemudian akhirnya jadi berangkatnya siap. Ngopo kasih masuk kelas kan Melayu kayak gulanya aja gitu. Hanya kadang-kadang pandangan orang lain bisa mengontrol diri kita. Mengontrol dengan belum tapi belum telah. Ngopo kasih. Ternyata kita harus berubah, kita harus mengontrol diri kita. Yang harus bisa mengontrol kita hanya diri kita. Terserah orang lain mau telat ke kelas, mau telat kemana, kita harus bisa mengontrol, jadi kontrol diri kita. Berikutnya stimulusnya, saya pemaksaan ada pada rujukan gagal. Kontrol kita, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Pemaksaan Bapak Ibu di sekolah kita ada. Kadang-kadang memang selalu semua sekolah punya peraturan tertentu. Pemaksaan pada saatnya juga. Kita lihat, siswa harus datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Maka kita ada konsep sederhana. Pernah kita kolaborasikan untuk membuat sebuah pilihan-pilihan untuk mereka. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita coba nanti namanya kayak kelas. Ya. Berikutnya, modal berpikir menang dan kalah. Kita terbiasa. Kalau saya menang, maka harus kalah. Nggak boleh orang lain menang dari saya. Ego kita masuk. Maka kita harus kontrol diri kita menjadi model berpikir menang-menang. Ini Bapak Ibu banyak manajemen sumber daya manusia. Ini paling tentang solusi win-win ya. Itu Bapak Ibu tentang paradigma yang harus kita ubah. Adanya stimulus harus kita temukan kontrolnya. Itu ya Bapak ya. Temukan apa ya Pak? Kontrol ya. Teori kontrolnya seperti itu. Oke, apakah makna disiplin? Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika budaya positif itu akan
komponen terpokok di dalamnya adalah kata disiplin. Ya, mari kita rada penting sedikit. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin, berasal dari kata disiplina yang artinya adalah kamu itu harus disiplin. Disiplin apa? Yang pintar apa? Tetapi kita tidak kembali pada arti sebenarnya adalah disiplin adalah artinya adalah belajar. Maka kadang-kadang disiplin ilmunya apa, belajarnya apa, gitu ya. Itu makna yang awalnya. Berikutnya, makna asal kata ini berkorelasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Jadi yang pertama kali bikin konotasi dari arti disiplin ini muridnya Mbah Aristoteles ya. Socrates, Plato itu dari mana? Yes, pokoknya itu ya. Ini adalah para filosof-filosof di era itu. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Bapak dan Ibu, orang kalau mau melakukan disiplin diri pasti yaitu kontrolnya adalah apa yang menjadi saya dihargai. Saya datang tidak terlambat bukan karena ingin ujian, bukan karena takut pengawasan kepala sekolah, tapi saya memang diri saya yang seperti ini. Ini harus kita mulai sekarang. Namun dalam bahasa kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Bapak dan Ibu, ayo disiplinkan anak-anak, kan gitu sekarang jadi bahasanya. Sekarang, yuk, ternyata disiplin itu adalah belajar. Maka kita kembalikan kepada semangat awalnya. Berarti kita harus memberi belajar, bukan malah memberi ketidaknyamanan. Berarti tidak boleh ada hukuman. Kita akan bahas setelah berikut ini. Lanjut. Nah, kita akan kembali kepada tokoh pembelajaran kita. Beliau Bapak Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro. Kalau Ki Hajar itu berarti benar-benar ahli yang dalam Jawa. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Ini ditulis tahun berapa ini? Lama sekali ya. Konsep ini masuk dalam buku ini tahun 2013. Jadi dulu sudah dibicarakan oleh Hajar Dewantoro. Kemudian disiplin itu adalah merdeka. Maka Hajar Dewantoro bagaimana juga arti kata merdeka yang tadi sama seperti kita boleh merdeka. Merdeka menurut Hajar Dewantoro ini bisa bahasa Jawa semua ya. Saya nggak baca. Mardika itu jarwoyo noramu ngepasing pamrih ngikugo kuat kuasa aman diri priyangga. Sudah mendengar translate-nya seperti ini. Jadi kami saya tahu ya, beliau sudah ajar saya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Bapak Ibu, merdeka berarti tidak hanya kita lepas dari perintah, tetapi kita juga bisa memerintah diri kita sendiri. Oke, kita masuk di sini. Kalau tadi sudah bicara disiplin, sekarang kita akan bicara disiplin positif. Sebagaimana tadi tujuan pembelajaran saya. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Bapak Ibu, kira-kira
Kita sudah terapkan belum? Sudah ada. Nah, sekarang kita perlu membudayakan di sekolah kita menjadi disiplin positif. Apa disiplin positif tadi? Tanpa kekerasan dan tanpa ancaman. Yang praktiknya adalah melibatkan komunikasi efektif antara guru dan murid. Ini yang kita raih. Ternyata Bapak dan Ibu, kelas kita dan kita sekolah itu ada banyak tugasnya. Kadang-kadang kelas kita kosong, kadang kelas kita tidak bisa masuk. Ini akhirnya itu menjadi sebuah cara di antara kita. Nah, teknologi sekarang dengan teknologi online ini, mari kita fokuskan untuk menjadi jalinan komunikasi efektif. Mari kita kalau membuat perintah di kelas, usahakan jangan lupa ancaman. Mungkin berikutnya, penerapan disiplin positif mengajarkan murid memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya. Bapak Ibu, ini harus kita lakukan oleh depan. Kita tingkatkan sekolah kita akan memiliki budaya positif ya. Setuju nih? Dimulai dari disiplin positif. Itu mengajarkan murid memahami konsekuensi. Jadi sekarang kita akan tanyakan kepada anak, menurut kamu salah apa? Kamu sudah salah, konsekuensinya apa? Begitu ya? Ini saja dulu yang kita pegang, kata kunci aja dulu. Tahu kesalahannya, kemudian konsekuensinya apa? Bukan misal tidak pakai sepatu hitam, berarti seharian dia harus pakai sepatu. Tidak, tapi dia diantari dulu, tanya dulu. Apa konsekuensinya kalau kamu pakai sepatu kayak gini? Ketika sudah terjadi kesepakatan, maka itu bisa dilakukan. Berikutnya, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara unsur penting budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Jadi intinya pokoknya kita menyadarkan diri kita, siswa kita untuk melakukan sesuatu yang positif. Nah, Bapak Ibu, ini bahkan karena saya kecil saya dekat laptop saya. Ini adalah disiplin positif teori dari William Glasser. Yang pertama tadi kita sudah belajar dari kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Berikutnya tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya adalah model berpikir menang-menang. Selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kehidupan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ini perlakuan dari yang tadi saya bicarakan. Kemudian masuk ke disiplin. Maka disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan dunia yang sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Untuk mewujudkan perilaku yang memiliki tujuan, kita akan memahami nanti teori motivasi, yaitu satu, menghindari hukuman, dua, mendapatkan imbalan. Jadi otak kita, Bapak Ibu, itu ada 4 titik yang memang ada unsur ini: menghindari hukuman, mendapat imbalan, peroleh kenyamanan. Saya tidak akan bahas di situ. Ini adalah konsekuensi ekstrinsik kita. Kita itu kadang-kadang mengharapkan dari yang luar. Setiap kita melakukan sesuatu, pasti ada motivasinya. Satu, kalau dari luar, menghindari hukuman. Dua, atau peroleh imbalan. Motivasi dalam diri kita adalah untuk menghargai diri sendiri. Kenapa sih kita harus tepat waktu dalam masuk kelas? Karena kita menghargai diri kita sendiri. Aku ini seorang guru yang harus memberi contoh dalam artian kegiatan
dan saya dipantau oleh murid saya yang banyak, bukan saya pribadi. 36 siswa nonton saya. Kalau sampai saya membawa citra yang tidak bagus, maka itulah yang ditangkap siswa kita di kemudian hari. Berikutnya adalah nilai-nilai kebijakan universal dan juga untuk model berpikir kita bisa gunakan teori 5 posisi kontrol, dan untuk kemudian yang berikutnya realitas kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Kita harus memahami kebutuhan dasar manusia ada 4. Yang pertama adalah kekuasaan, kasih sayang, dan rasa terima, kesenangan, dan kebebasan. Ini nanti kita yang sudah berarti ada 1, 2, yang belum adalah motivasi, posisi kontrol, segitiga institusi, kebutuhan dasar manusia. Oke, kita masuk nilai-nilai kebijakan universal. Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebijakan kebajikan. Kebijakan apa kebajikan? Kebajikan ya. Kalau kebijakan itu berada, saya salah petik dari kebajikan universal. Bajik padahalnya apa? Baik ya. Ada lagi yang lebih baik lagi, bahasa Indonesia apa? Kemuliaan. Sama ada baik, baik dan baik. Baik. Kalau dalam bahasa Arab saya tahu persis ya, dari total ada 6, ada 5, artinya beda-beda. Kembali lagi ke sini. Karena ini yang menyambut kebajikan, berarti itu lebih tinggi dari kata baik. Sepakat ya? Bajik itu kedudukannya lebih tinggi dari baik. Kalau bahasa Inggris more best, yeah, best. Okay, kearifan. Nah, nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Sampai di sini kita sepakat bahwasanya kebajikan itu universal. Nek baik itu tidak perlu agamanya apa, statusnya apa. Kalau saya menghargai orang lain, kebajikan bukan. Berbakti pada orang tua, kebajikan bukan. Perlu tahu agama saya, nggak perlu kan. Tidak perlu pakai struktur rasi apa, itulah kebajikan. Maka dari itu, mari kita gali. Dan di kurikulum merdeka ini kita sudah diberikan pilihan kebajikan itu. Berikutnya, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, ini sudah disampaikan. Berikutnya adalah dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsisnya akan terbangun, sehingga menggunakan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dunia yang diinginkan. Bapak dan Ibu, itulah pentingnya kenapa pelajaran agama ada alat mulia yang mengenalkan perbuatan kebajikan. Fungsinya apa? Supaya anak-anak memiliki nilai intrinsik di dalamnya. Berikutnya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kalau di sini P5, okay. Nah, P5 ini sudah sering kita bicarakan, tapi tidak ada salahnya saya ulas sedikit. Ada 5, ada 6 ya. Yang pertama adalah berakhlak, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kuncinya apa? Kuncinya adalah dalam hal ini beriman dan takwa manusia, akhlak pribadi, yang memiliki akhlak terhadap Tuhan, akhlak pribadi, akhlak kepada orang lain, dan akhlak kepada lingkungan sekitarnya. Itu intinya dari poin yang pertama. Berikutnya berkebinekaan global. Kalimat kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya. Bapak dan Ibu, ini yang paling susah kita sekarang ya, mengenal dan menghargai. Jangan anak dunia kadang-kadang budaya sendiri sudah malah dihina, betul ya? Nah, saya bersyukur para penerima bisa menampilkan budaya. Bapak dan Ibu, saya beri sedikit saja budaya kita. Kalau kita ambilkan, saya ada mengusulkan. Kenapa lebih menarik kita kepada dulu waktu kita pernah belajar ilmu budaya dasar, betul?
Sebenarnya kalau kebinekaan global ini ke depan saya justru munculkan yang menjadi budaya kita. Misalnya yang terdekat di tempat kita bisa. Apa coba kalau setelah ini kita ikut? Yang di kampung sama. Banyak yang ngerti berangkat, kenapa kita tidak alihkan mereka mengerti budaya kita sama. Kalau kita bisa kembangkan, ada beberapa macam budaya yang bisa masuk ke sana. Ada ekonomi, budaya, sosial, agama, masuk. Tapi hari ini anak-anakku selawasan betul. Mulai dari ini kita berpikiran global, jangan hanya K-popnya aja yang kita tampilkan, jangan hanya budaya luar. Itu nih, sepakat ya. Kita akan ke kebinekaan global. Kuncinya adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi tanggung jawab terhadap pengamalan kebinekaan. Berikutnya gotong royong. Pertama ini adalah yang paling penting dari gotong royong. Yang paling penting adalah kolaborasi. Terus kemudian apa? Kepedulian dan berbagi. Nama lain berbagi adalah share. Saya bertes tadi kebinekaan global main, ternyata tadi itu ada interkomunikasi, interkultural. Ternyata bahasanya berbagi, share. Karena saking seringnya gitu, pakai sosmed, sama share gitu. Ini Bapak dan Ibu mulai sekarang kolaborasi, sudah mulai kritis pembelajaran sekolah kita tidak perlu satu berdiri sendiri yang terbaik, bukan? Tapi perlu kolaborasi. Di SMK pembelajarannya harus full kolaborasi terusnya. Dan itu sudah dinamakan dari pemerintah namanya teaching factory gitu ya. Dan sampai hari ini kita masih bingung sudah melakukan apa belum. Ada yang sudah dilakukan, ada yang belum, tapi sebagian besar sudah dilakukan. Itu ya, perlu kita teruskan bareng-bareng supaya kolaborasi satu materi bisa untuk banyak guru. Itu namanya kolaborasi. Berikutnya mandiri. Mandiri itu intinya adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Jadi kalau mandiri itu dia tahu posisi dirinya. Dan ini yang kita harus banggakan, terutama anak jurusan. Dia sudah masuk jurusan apa? Karena dia tidak tahu dirinya mau kemana. Mari kita dekati untuk bisa memberikan mandiri. Berikutnya adalah kritis. Sudah tahu semua tentang kritis ini. Intinya di situ adalah kuncinya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Jadi memperoleh informasi, kemudian dia diproses, kemudian dia apa? Difilter. Di sini ada menganalisis, termasuk ya, menganalisa, mengevaluasi pengalaman, merefleksi pemikiran dan proses berpikir dan mengambil keputusan. Ternyata prosesnya banyak yang harus kita sampaikan ke siswa kita. Berikutnya adalah kreatif. Kreatif adalah menghasilkan gagasan yang polisikil dan menghasilkan karya serta tindakan yang polisikil. Kreatif itu tidak harus punya karya itu, harus berupa bentuk benda, pemikiran polisikil. Ya, tipe 5 itu banyak karya polisikil gitu ya. Anak-anak ketika kasih tugas kreativitasnya muncul, polisikil mereka muncul. Nah, kita harus memberikan kebebasan ini mulai lebih banyak. Berikutnya adalah teori motivasi. Bapak dan Ibu, untuk menghindari ada ini teori seperti ini yang tadi saya bacakan, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi adalah tujuan yang membuat kita melakukan sesuatu. Ini adalah yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Motivasi ini dinamakan motivasi eksternal karena berasal dari luar. Siapa yang tidak mungkin yang membuat kita tidak nyaman? Diri kita sendiri harusnya kalau siapa. Tapi kebanyakan kita yang belum memahami tadi konsep berpikir positifnya pasti akan menyalahkan yang lain. Maka lebih cenderung
Waalaikumsalam. Berikutnya, nah ini yang terbaik. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti ini apabila saya lakukan. Jadi kita selalu, ya saya seperti ini. Bukan berdasarkan aturan kita menghindari, tapi karena memang kesadaran kita. Kita akan masuk dalam istilah restitusi. Nanti banyak sekali yang cengeng. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau menjadi tujuan dunia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah teori dari Hussein 2004. Nah, Bapak Ibu, balik ke sini. Restitusi menciptakan kondisi kepada ibu. Kita sering melakukannya tapi tidak tahu istilahnya begini. Jadi kadang-kadang ada anak nakal menurut kita. Karena yang berbuat jelek itu kelompoknya. Sering kadang-kadang kita memberi masukan supaya bisa diterima kembali di kelompoknya. Itu namanya restitusi. Intinya seperti itu. Jadi mulai sekarang jangan kita memisahkan dari kelompoknya, tapi tugas kita adalah mengembalikan anak itu pada kelompoknya. Bukan memberi sebuah predikat yang buruk, tetapi malah kita bagaimana bisa merangkul semua pihak menerima. Intinya di sini. Bagaimana caranya kalau untuk restitusi? Kita harus mampu membuat anak tahu tujuannya. Pak, tujuannya susah. Paling gampang adalah siapa yang akan menjadi tujuan mereka untuk menjadi tujuan dunia. Memang kadang-kadang kita kalau bertanya siapa idola, pasti banyak yang arti. Saya sebutkan kemarin saya cek beberapa kelas, Raffi Ahmad, Atta Halilintar, siapa lagi di perempuan saya DPS. Ya, ada yang seperti itu. Saya tidak melarang mereka. Kemudian ada yang berpikir saya ingin seperti Pak Amin Rais juga. Ada yang seperti Pak Yai siapa juga ada juga. Ada yang berkata Oki setia diri itu juga ada. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Kita harus tahu betul siapa pabrik idol mereka. Kalau kamu jadi ketika restitusi kan juga apa? Kalau kamu begini, apa mungkin kamu bisa seperti idola itu kurang lebih cara tergampang. Adapun ada teorinya, 9 cirinya adalah. Nah, kapan kita sudah melakukan restitusi? Ciri-ciri ini yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kamu salah, bukan kesalahan, tapi bagaimana belajar dari kesalahan. Jangan sampai diulang. Berikutnya, memperbaiki hubungan. Lewat ini juga akan memberi faktor-faktor pelajaran kamu bukan seperti itu, tapi bagaimana hubungannya? Ada masalah apa dengan pelajaran saya? Kamu hindari pelajaran saya kan gitu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tidak bisa kamu itu harusnya. Ya, kalau restitusi itu coba kamu lihat lagi tujuan kamu kasih apa, masa kemampuanmu seperti apa, dan lain sebagainya. Kita masuk ke dalam. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasar tindakan. Contoh, anak saya nggak masuk, kenapa masuk? Saya tidak suka teman saya. Kerja lagi, jangan terus langsung kesimpulannya. Oh, karena aku suka calon mungkin, dan itu tapi tanya apa yang menyebabkan kami sekarang. Terus gali, kemudian sampai menemukan bagaimana dia bisa kembali hubungannya seperti semula. Itu namanya restitusi. Berikutnya cirinya adalah restitusi ini itu adalah cara yang terbaik, artinya memperbaiki diri sendiri, mengembalikan diri sendiri sebagaimana layaknya tujuan kita awal. Itu namanya restitusi diri. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Karakter, kita sering karakter ini paling gampang dilihat dari mana? Dari tindakan. Kadang-kadang kita ngejasnya bukan karakternya, tapi dilihat tindakannya. Dan sekarang kalau
restitusi berarti lihatnya adalah karakternya, bukan tindakannya. Berikut restitusi fokus pada solusi. Kita cari solusinya, bukan menyalahkan. Dasar bercanda nggak masuk dan seperti itu. Tapi bagaimana masalahnya apa? Di sini sudah banyak wali kelas yang menyelesaikan masalahnya seperti ini, mencari solusinya. Dan saya appreciate pada wali kelas yang sudah melakukan seperti ini, guru-guru yang sudah melakukan ini. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, seperti yang kayak WPO ini, dikembalikan kepada kelompoknya, bukan lagi kita coba cara ngapain, jadi ya. Bagaimana kita memberikan pada berikutnya, mengapa tidak peraturan saja, apa harus dengan kelas tadi ya, bagaimana sih caranya membuat peraturan yang tadi tidak boleh dengan ancaman. Nah ini solusinya. Kalau disebutkan tidak boleh dengan ancaman, maka kita ganti dengan yang namanya adalah yang kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor roda 2? Kira-kira apa? Nah, ini sudah lebih positif kalau seperti ini. Sudah benar. Kalau yang tidak apa? Yang tidak gitu. Berarti itu masih niatnya belum sampai pada nilai positif, tapi masih pada menghilangkan hukuman ataupun ancaman. Berikutnya, mengapa kita melakukan peraturan waktu COVID ini? 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, jarak 1,5 meter. Kenapa? Untuk keselamatan diri dan orang lain. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu dalam mengikuti setiap ketentuannya untuk menghargai diri sendiri. Itu kalau kejadian seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang kita bicarakan tadi tinggi sekali di sini. Nah, kita akan menuju budaya positif. Komponennya apa saja sih? Nanti kita akan diskusikan secara sekolah ini. Pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini dirubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu mengubah sesuatu yang perintah negatif menjadi positif. Nanti di sisi pembelajarannya kita akan konsultasi dengan guru bahasa Indonesia. Kemudian lingkungan positif. Kalau sudah kelas semua keyakinan kelas punya, kita akan punya lingkungan yang positif dan berakhir setelah kita mempunyai budaya positif. Cita-cita. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, coba bandingkan dua-duanya. Mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang merupakan peraturan kelas? Ada yang mau berikan data? Jadinya tadi keluarnya adalah katanya menjadi kata positif. Setelah mana? Setelah kiri apa kanan? Yang keyakinan kelas? Kalau sudah dibaca di HP, sudah dibaca ya? Karena saya pakai gambar. Yang kiri adalah kiri sini, yang ini. Yang ini apa ini? Ini apa? Peraturan kelas apa? Keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Yang positif apa kalimat ancaman? Terus apa? Menjaga kebersihan kelas. Menjaga. Kata orang kan? Jaga. Berikutnya yang berdoa sebelum dan sesudah kita. Kalau memang dia secara agama, secara pribadi bagus, gaya positifnya bagus, berdoa adalah sebuah kebutuhan. Berikutnya tertib. Ayo tertib. Oh ini aktif dalam pembelajaran. Anak-anak kalian harus aktif belajar. Peraturan apa keyakinan? Peraturan apa yang yang menginginkan saya. Kalau keyakinan kelas harus ada upaya dua pihak saling berkolaborasi dalam membuat aturan. Semua kelas menyepakatinya dan guru pun menerimanya. Itu namanya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, besok ketika awal pembelajaran kita mulai keyakinan kelas nih. Yuk kalian pengen kelasnya seperti apa? Ini
kemarin sudah saya video, biasanya Bu Desi video. Caranya adalah berikan kertas kosong semua. Kamu pengennya kelasnya bagaimana? Nah, terus kita bacakan, kemudian simpulkan, refleksi. Oh ternyata kelas ini pengennya A, B, C, D, E, F. Ketika ini tidak tercapai, apa yang dilakukan ini sudah ditawarkan lagi. Ketika ada yang terlambat, bagaimana konsekuensinya? Jadi nanti tidak ada lagi kamu telat ambil satu, yang enggak. Tapi mereka kalau sudah akan kesadarannya. Mohon maaf, saya terlambat. Berkenan bahwa saya cek waktu, saya akan melakukan konsekuensi, membersihkan ruang lab. Ini bisa. Jadi bukan lagi kalau sudah yakin kelas, kamu terlambat. Silakan lari lapangan 3 kali. Tinggal sarapan kita tak ngerti. Oke, jadi kalau sudah yakin kelas, ini merupakan sebuah kesepakatan yang artinya sadar sepenuhnya bahwasanya itu merupakan sesuatu nilai bersama. Kita sampaikan itu di awal kita. Yang di sini kenapa yakin kelas sudah tidak kelihatan ya Pak? Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Enak nggak tahu? Saling menyayangi. Ini ada contoh. Kami murid yang semangat belajar. Implikasinya apa? Kalau kami pengennya setelah sini semangat belajar berarti ya bisa terlambat, ya harus aktif, kan? Artinya nilainya menjadi mereka yang menentukan. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti tidak mengganggu, tidak bullying. Gitu ya. Ini ada contoh. Berikutnya. Nah, peraturan ini Bapak Ibu, tulisan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau ini Pak Bu, ada peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya jadi setiap siswa bertanggung jawab terhadap buku yang dilarang mengganggu orang lain. Kalimatnya jadinya menghormati orang lain. Hadir setelah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, jadi kalimatnya akan menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Kalimatnya menjadi keselamatan dan menghargai orang lain, utamakan keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Ingat kesehatan. Bergantian untuk menunggu giliran, menghormati orang lain, bersahabat. Gunakan masker, jadinya kalimatnya kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas, toilet atau koridor. Akhirnya jadi ganti keselamatan dan keamanan. Bapak dan Ibu, tes case yuk. Tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan melakukan lagi karena terlambat sekolah. Ini akan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oh sudah. Mesti kalau bagian. Berikutnya, lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan perlengkapan sekolah, contohnya masker. Hukuman apa konsekuensi? Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini baru terjadi pernikahan. Konsekuensi. Berarti dia punya kesadaran kan ganti punya teman yang sudah diru. Dari sebuah konsekuensi. Kadang-kadang kita kan belakang. Kamu ini ternyata kamu rusak, kamu ini jadi apa gitu? Berarti kamu sudah rusak, konsekuensinya apa? Efektif kadang-kadang nanti. Berikutnya Bapak Ibu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena menyinggol pada saat belajar. Konsekuensi sudah berbuat kotor harus membersih. Murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam.
Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk melakukan pelajaran PJOK. Konsekuensi. Bapak Ibu, mari kita sebutkan apa itu beda konsekuensi sama teman. Monggo, PNP berkontribusi. Monggo Bapak Ibu. Siapa yang pengen izin? Bapak Bu, monggo. Kalau hukuman itu secara sepihak artinya pihak tidak dari kesepakatan kedua belah pihak. Jadi ada pihak yang merasa dirugikan, ada pihak yang mungkin dirinya sebagai pemenang. Kalau konsekuensi itu berangkat dari hal yang disepakati bersama. Jadi konsensus yang kemudian diterima dari tindakan yang dianggapnya melanggar sesuatu. Terima kasih. Win-win solution. Iya, betul. Luar biasa Bapak. Ya betul. Memang itu konsekuensinya dia. Kadang-kadang kalau yang disebut dengan hukuman satu benar dari satu benar, yang kedua tidak ada kaitannya dengan kegiatannya. Tidak ada hubungannya, betul? Coba tadi apa? Lari 10 terlambat. Apa hubungannya coba? Kalau lari pelajaran PJOK memang dia lari fisik. Maka kita harus cari konsekuensinya apa. Dan konsekuensi itu jangan kita pikir, tapi dia juga secara bersama-sama. Bisa tidak kita mulai dari sekolah kita belajar seperti ini? Bisa ya? Itu bisa. Oke. Perbedaan hukuman dan konsekuensi ini yang tadi sebenarnya sudah ada jawabannya. Sesuatu yang menyakitkan. Berikutnya kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman itu sampai kapanpun kita ingin terjadi begitu dan laku. Saya itu pernah juga punya pengalaman gitu, dihukum gitu kan. Ya kan sampai sekarang dia menyakitkan. Kemudian membuat anak sakit hati atau fisik untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi sakit hatinya jangka waktu yang pendek. Karena setelah itu legowo menimpa itu dia berusaha. Konsekuensinya ya diganti dong. Pertama sakit hati rusak itu, tapi berikutnya kita sudah diganti. Ya sudah memang harusnya itu rusak. Jadi sudah ada gantinya tidak perlu marah. Kalau dihukum sudah rusak, dihukumnya suruh berdiri di lapangan, tidak ada hubungannya. Yang kena hukuman sakit hati, yang rusak badannya tambah sakit hati harus diganti. Nah itu dia. Berikutnya anak membenci kedisiplinan. Kalau dengan peraturan hukuman, anak-anak jadi senang tidak dengan kedisiplinan? Tidak suka. Ternyata yang bikin anak tidak suka disiplin itu siapa? Ya kita, karena selalu berikan hukuman. Tapi kalau konsekuensi, dia adalah anak menghargai disiplin. Oh iya, kita sudah berkomitmen nih, yuk kita lakukan bareng-bareng. Berikutnya paksaan. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau stimulus adalah kalau konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Jadi ada aksi, ada reaksi. Ya. Berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau dengan hukuman, kalau sudah ternyata montok mulai sudah paling untuk kawannya sudah lain, sudah selesai. Akhirnya cenderung menyakiti diri sendiri. Kalau dengan hukuman, dan kalau dengan konsekuensi yang baik. Kalau kemarin sudah salah, sudah diulang. Berikutnya anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kalau ada hukuman, coba misalnya ada operasi dulu selesai, mesti diungkap di mana-mana kan? Kenapa hukuman bentuknya? Kalau konsekuensi, anak akan mematuhi peraturan. Hukuman membuat merasa marah, bersalah, merasa bersalah dipermalukan, merasa tak dihargai. Kemudian kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara waktu. Misalnya belajar agama tidak hafal, maka disuruh hafal di masjid, dihasilkan di masjid. Dia kesini dalam waktu yang pendek. Oh ternyata benar ya, disuruh beli di masjid supaya saya bisa hafal. Ini
Tadi kita juga bahas ini adalah identitas, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Sangat tidak jelas ya. Saya memilih hurufnya yang sama. Jelas tidak Pak Bu? Kata-kata saya jelas ya? Enggak. Nanti dilihat di laporan saya. Oke, yang pertama, tidak semua saya bahas. Sesuatu yang menyakitkan dan sudah konsekuensi sampai ini. Perhatikan, bedanya konsekuensi hukuman dan restitusi. Kalau sesuatu yang menyakitkan itu adalah hukuman, konsekuensi sesuatu yang terjadi, restitusi adalah merupakan pilihan. Tidak nyaman, murid dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek ada konsekuensi, restitusi adalah menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Tidak perlu dibahas yang panjang dan pendek. Kemudian kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensinya korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Berikutnya perilaku pasif agresif. Kalau hukuman, konsekuensi adalah perbuatan hanya tertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi adalah masalah terpecahkan. Ini adalah kenapa kita menggunakan restitusi tadi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, hukuman, konsekuensi restitusi itu berkenaan ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Bapak dan Ibu ketika kita berikan hukuman, ada kebutuhan yang kita lakukan. Kebutuhan apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kemudian yang paling penting orang itu bertahan hidup, lalu penguasaan, kesenangan, kebebasan dan rasa kasih sayang diterima. Ini tidak bisa panjang, ini juga. Nah, ini kita restitusi kontrol. Bapak dan Ibu, ini yang kita intinya dari proses restitusi kontrol ini, kita sebagai guru ada dua posisi. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga kita sebagai teman, yang keempat kita sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan ke depan semua guru harus menjadikan diri kita menjadi seorang manajer. Guru berbuat misalkan menghadir sebagai penghukum, kalau berbuat penghukum menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, itu berarti fungsinya saat itu penghukum. Membuat orang bersalah, dia berceramah mengatakan yang seharusnya kamu itu seharusnya ibu kecewa itu adalah rasa bersalah. Kalau teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau menghitung dan mengukur kamu telah berapa jam, kamu telah berapa menit, itu namanya kita pemantau. Kalau manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa kamu telah ini usia, kenapa kesiangan? Terus terus bukan usaha itu biasa terlakus. Nah, awalnya step-step ini harus kontrol. Artinya ketika mengontrol orang, kita posisinya sampai di manajer ini. Misalnya kalau berkata ke manajer aja, apa yang kita yakini, apa yang bisa mau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini kalau kita sebagai guru yang berprofesi sebagai seorang manajer yang berhasil kontrol dirinya. Berikutnya adalah menguatkan pribadi, murid meletakkan diri sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri dari bagaimana caranya memperbaiki diri. Ini nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Yang jelas posisi 5 ini adalah restitusi kontrol. Kita harus bisa ke arah identitas yang berhasil atau kontrol diri, bukan kontrol dari luar ataupun kontrol dari pihak lain. 5 posisi kontrol ini yang paling gampang sebenarnya begitu Bapak Ibu. Kalau tadi terlalu panjang, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti fungsinya adalah guru waktu itu membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi kita sebagai justice, hukum. Berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak biar tidak dimarahi bapak kepala sekolah. Kamu masuk kelas jangan di luar. Ini
posisikan dulu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah pemantau. Kalau di kelas TK biasanya ada saya mau stiker gitu, kalau benar kasih bintang, tanda tangannya. Kalau di SMA gimana ya kalau saya pemantau? Apa? Gimana Pak? Oh, berikan es krim. Tahu pemantau ini kalau anak SMA dewasa seperti itu. Apa peraturannya? Itu ya, balik peraturan itu kalau pemantau. Nah, kalau jadi manajer, bagaimana cara mengatasinya, menyelesaikannya? Itu game 5 posisi kontrol. Intinya ini ya, posisi kontrol akhirnya adalah upaya dalam menuju dalam strategi dalam kemudian berdasarkan unsur intrinsik bukan ekstrinsik gitu ya. Dan jadi yang terakhir segitiga distribusi. Langkah untuk unsur institusi, Bapak Ibu, dari segitiga ini, mari kita perhatikan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berikutnya adalah validasi hubungan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kalau tidak punya keyakinan jelas, bisa tidak dibilang tahu. Belum bisa. Maka kita tugas awalnya adalah membuat keyakinan kelas, baru melakukan iman kontrol, baru kemudian melakukan restitusi. Ini akan menjadi tugas kita ke depan. Kalau tidak kelihatan seperti menstabilkan itu seperti apa sih? Kalimatnya yang pertama, ajukan pertanyaan sebagai berikut. Membuat kesalahan. Jadi kalau kita menstabilkan identitas, wajar kalau terlambat itu. Jadi jangan merasa salah sendiri. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa perbaiki masalah. Kalau bencana, apa sih jadi begitu WA-nya begitu. Itu namanya menstabilkan. Jadi tidak mendongkrak anak, tapi menstabilkan. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Itu pertanyaannya. Berikutnya validasi. Ajukan pertanyaan, kamu bisa saja ketika lebih gambar dari ini. Kamu baru saja telat. Kalau kamu telat kemudian berangkatnya kamu dengan kecepatan tinggi, apa yang terjadi? Kamu bisa kecelakaan. Kalau kecelakaan bisa pun menyebabkan orang lain juga kecelakaan. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Pasti alasannya ada alasannya. Kita cari, itu namanya validasi tindakan. Cari alasan kuatnya. Kemudian melakukan karena mempertahankan sesuatu. Kenapa sih kamu tidak melakukan seperti itu? Pasti ada yang mempertahankan. Gitu ya. Mungkin kamu bisa belajar suatu perilaku baru yang lebih efektif dan usia. Kemudian langkah yang ketiga adalah apa yang kita inginkan. Sebagai keluarga kelas, apa yang kita yakini? Itu kalau sudah menjadi kelas. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Juga itu sebagai langkah untuk mengembalikan siswa ke lingkungannya. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Inilah segitiga institusi. Hal yang perlu kita harus ketahui, perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan yang telah disepakati. Berikutnya, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Yang ketiga, pemecahan masalah bisa mungkin relevan dan memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Bisa dia dapat tugas dan tidak punya HP, malah diberi tugas yang lebih banyak. Yang relevan, gitu kan? Sudah kita aja tidak punya HP yang bisa menjaga. Pasti ada solusi lain. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. Kamu harus usaha secara serius. Kita tunjukkan caranya. Kemudian perlu dedikasi waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usahanya untuk memperbaiki masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian, budaya positif bisa kita lakukan ketika semua kita bergerak mau merubah diri, bukan orang yang akan sesuai dengan yang kita yakini. Bagaimana kita menghargai dunia orang lain, bagaimana kita menghargai orang di sekitar kita, mencari solusi yang terbaik, menangkan di antara kita itu lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktu ini pasti lebih panjang karena biasanya disampaikan 2 jam setengah. Ini saya 1,5 jam. Benar ya?
Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Majelis yang telah memaparkan bagaimana membangun budaya yang positif. Beliau tadi menyampaikan perspektif dari pengubahan mindset sampai di tiga institusi. Sudah dijelaskan secara detail dari jelas tiga sebuah kewenangan yang diberikan kepada beliau. Mungkin salah waktu mas bisa yang lain dalam membangun budaya positif yang menjadi lingkungan selatan. Baik, Bapak Ibu yang nanti tahap keempat yaitu tanya jawab. Mungkin biasa Bapak Ibu menggunakan bisa memberikan argumen pertanyaan terkait bagaimana membangun budaya positif, terkait nilai-nilai yang harus kita berikan kepada siswa maupun kita sebagai guru. Kebetulan ini masih anak-anaknya materi budaya positif bisa ditanyakan kepada beliau. Mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu semua, mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 secara kelas bertanya. Kelompok 1 dulu. Terima kasih atas contoh dan lokasi yang sangat sumber. Kegiatan hari ini yaitu tentang budaya positif. Ini awalnya saya ingin curhat sebentar ya. Untuk budaya positif tadi ada hubungan, kemudian ada kesempatan kelas. Itu saya sebagai guru bahasa Indonesia di awal semester, khususnya awal tahun yang sudah saya laksanakan, itu namanya apa ya? Saya menamakan itu kotak belajar. Saya menamakan kotak belajar itu isinya kesepakatan antara guru dan siswa terkait dengan mata pelajaran saya. Tetapi masih sangat sedikit. Misalnya tentang nilai, tentang materi, tentang apa namanya, keturunan mau seperti apa bahasanya bagaimana, jika terlambat bagaimana, hanya sebatas itu. Tapi untuk hari ini itu kesepakatan yang dibuat di kelas jauh lebih banyak lagi dan itu memang belum saya lakukan. Yang berikutnya, untuk memunculkan budaya positif itu tadi ada kita menciptakan sebuah lingkungan terlebih dahulu yang positif. Jadi kesulitan bagi saya untuk menciptakan suasana lingkungan positif di dalam satu kelas saya, karena saya sudah berupaya, tapi masih ada itu satu dua siswa itu yang masih menjadi bahasa promo Inggrisnya juga kayak biang kerok itu troublemakernya mesti saja ada. Dan itu memang menuntut kita untuk menambah kesabaran yang luar biasa. Jadi pertanyaan saya, bagaimana menciptakan budaya positif khusus untuk anak yang super spesial? Saya sudah berusaha untuk menyayangi dengan sepenuh hati, tapi ternyata itu juga masih ada kesulitan. Gitu. Terima kasih. Dan terakhir, ini sangat inspiratif sekali materi pada hari ini, dan ini sangat bagus sekali jika materi hari ini benar-benar nantinya bisa kita terapkan dalam keseharian kita. Dan insya Allah saya juga terinspirasi, ingin sekali menciptakan budaya positif sehingga siswa itu punya kesan bahwa wah, guru bahasa Indonesia saya menyenangkan. Saya ingin sekali bersemangat belajar bahasa hari ini. Terima kasih banyak manfaat hari ini dan selamat, semoga nanti sukses. Terima kasih atas semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih. Materi yang sebenarnya susah
Jadi menghambat pada murid atau memerdekakan murid. Tapi sebagai guru sebenarnya bagaimana kita bisa membangun atau menciptakan budaya positif di kalangan rekan sejawat, di kemudian tim manajemen yang solid gitu, menumbuhkan apa ya, sisi sebelum kita bagi ke anak gitu Pak. Ya kita memang sudah manusia dewasa, tapi sebenarnya orang-orang dewasa ini yang malah angel Pak, benar bercerminnya gitu loh Pak. Mungkin dari Pak Z bisa memberikan satu apa ya, gambaran bagaimana menerapkan budaya positif antar rekan sejawat itu. Kadang kita mau milih teman gitu ya Pak. Misalkan ya wanita tapi kayak berenang gitu di belakang kan, itu gimana bisa menciptakan lingkungan yang positif tadi, bukan hanya untuk peserta didik tapi juga sesama rekan sejawat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang itu kan berbeda yang pernah kita alami saat kita dulu jadi siswa, kemudian berbeda dengan siswa yang kita yang kita ajar sekarang ini. Nah ini bagaimana pertanyaannya? Bagaimana cara membuka mindset guru agar tidak terpengaruh warisan budaya masa lalu? Terima kasih. Terima kasih. Untuk bicara Terima kasih sekali dari pertanyaannya cukup hebat, semangat saya katakan. Suami, Bu Desi, Pak Ricardo, terima kasih. Dari Mbak dulu ya. Pak Buami tadi banyak cerita sudah melakukan kontrak belajar Bapak Ibu. Saya tidak katakan dari sini Bapak Ibu sudah melakukan, tetapi perlu kita terjadikan budaya positif itu berawal dari kebajikan universal. Kebajikan universal ini adalah sebuah sikap yang tidak bisa langsung kelihatan di masa sekarang. Karena memang kita anak itu selalu baik. Tidak makanya di dalam pembelajaran pendidikan tetapi kolaborasi. Supaya ibu jangan takut kalau anak satu anak ini belajar kita mungkin tidak bisa tercover. Kita bisa kolaborasikan dengan pelajaran kita. Maka belajar kolaborasi bisa mencontoh. Kita sering lakukan yaitu marketplace. Kita jual-jualan aja gitu. Tak pernah kita kolaborasikan. Coba kolaborasikan dulu bahasa Indonesia yang sense, cara berbicara yang benar. Kemudian guru wirausaha, salesnya bagaimana. Kemudian guru produktif, arahkan produk-produknya. Dan semua diawali tanpa dari kolaborasi, hasilnya seperti itu. Lingkungan ini akan jadi ketika kolaborasi benar-benar contoh. Ada kolaborasi rumah tes. Anak diajar khutbah. Tapi kita harus menjelaskan sebenarnya hukum khutbah itu satu rangkaian, dua baca sholawat, tiga harus baca syahadat, kemudian baca ayat Quran berwasiat kepada ini paling penting. Bukan terus satu dia baca khutbah. Tapi bagaimana untuk menuju situ step-stepnya diselesaikan dulu. Kita kadang-kadang nggak mau kolaborasi. Targetnya yang kita tuju, tetapi prosesnya yang kita lupakan. Nah, Bapak Ibu, kalau menuju lingkungan, maka prosesnya, detailnya harus kita kembangkan dulu. Saya bisa sendiri, dan detail-detailnya harus dibicarakan betul-betul. Selesaikan dulu dari start bahwa boleh lah. Jangan langsung ke target tembak gas lagi. Kalau sesudah seperti ini, pasti kita kewalahan akan mikirin nanti. Dan latihannya nanti dan lagi. Maka kolaborasi tentukan detail nilai kebajikan yang besar yang dituju, bukan kegiatannya.
Itu mungkin sedikit dari usulan saya. Kemudian yang berikutnya dari Desi, gimana sih teman sejawat kita, Bapak Ibu? Teman sejawat ini memang paling susah. Kenapa? Kita sama-sama kontrolnya sama, maka perlu ada sebuah kebijakan. Sebenarnya dimulai dari sebelum bahas ini adalah bahas visi misi sekolah, dan visi misi sekolah tidak hanya diselesaikan dengan kata-kata, tetapi diselesaikan kebijakan universal apa yang ada di tujuh. Jangan visi yang dari mana bukan itu sudah bagus, tapi mana yang universal yang ada dicapai apa? Saya pernah datang ke sebuah sekolah, di depan itu terpajang kecil pendek bisa Bagaimana itu? Apa Bevi? Menjadikan anaknya lisan yang jujur. Cuma ngambil dari Quran. Tapi spiritnya semua jujur, semua terbuka. Dimulai dari semua kegiatan harus mengacu semua. Dan apa saja? Anaknya memang terbuka. Dan itu benar-benar harus dikawal oleh manajemen. Kembali lagi kalau teman sejawat, maka kita bisa mengusulkan saat ini, belum bisa untuk memaksakan seperti itu. Dan paling tidak kalau suara kita banyak begini, saya tidak ada perubahan. Teorinya kalau mahasiswa gini, orang yang bicara itu kan. Maka saya dari sini diskusi ini, Bapak Ibu saya mengingatkan teman-teman kita sekalian, tugas guru profesor saya ini adalah ada alim, taskia kampus. Ini ada dari rumah. Alim, kita harus pintar benar-benar, harus mengajar. Kemudian taklim, mau belajar di tempat kita. Koreksi kita bersama. Adakah kajian untuk keilmuan kita? Barang 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Budaya ini harus kita tuju. Universal. Targetnya harus jelas. Tidak bisa diselesaikan satu dua hari. Stepnya harus jelas. Mana ini yang diselesaikan. Nah, bergeraknya kreativitas yang nafas itu kewajiban alam dunia. Kadang-kadang kita penting kita harus pakai keren, tetapi keseharian kita mohon maaf, cuan-cuan kita mohon maaf tidak. Kita kadang-kadang tidak sadar hidup kita di mana, posisi kita, pilihan kita seperti apa. Maka usahakan dari sekarang, bukan cari dengan sesuatu ya. Kalau kita dengan sesuatu yang betul, oke. Tapi ketika dengan guru, ini kadang-kadang kita susah kontrol. Maka dari sekarang, dimulai dari diri sendiri. Saya sendiri terutama kadang-kadang susah ya, soal ngomong maka biasakan di ruang tertutup kalau kita mau adakan diskusi sesama guru, jangan di ruang terbuka. Biasakan bicara to the point dengan orang. Kalau ada masalah segera selesaikan, jangan izin gunakan teknologi sesuatu ya. Jadi dari kita ini mulailah. Ini sudah tugas namanya, bukan. Tinggal kita buat gerakan. Yuk kapan kita gerakan kita bersama. Yuk kapan tidak boleh biarkan mereka nggak boleh dulu. Besok pasti akan oleh karena kita banyak. Betul Bapak Ibu sekalian? Oke, itu ya Bu ya. Desi. Nanti kalau ini sudah lulus, bisa berjalan bisa langsung action. Kemudian Pak Wiranto caranya merubah biar tidak sama seperti itu. Tadi itu Pak diskusi kajian kita sudah dididik, tapi kemaki soal perlu belajar berpikir lagi. Betul. Terus mau supaya benar ulang, gitu kan? Kita merubah anak-anak itu lebih pintar dari kita. Maka yang paling penting adalah memposisikan anak mereka punya bakat masing-masing. Anak datang ke sini bukan kertas yang masuk, Ibu sekalian. Kalau tahu potensi belajar tentang fitrah, nah itu sudah hebat sekali. Cuma kita lihat dulu kita, fitrah ini tinggal mengembangkan fitrah mereka, arahkan mereka. Ya paling penting membantu mereka untuk bisa mendiagnostik setiap siswa. Kalau perlu adakan wawancara khusus
itu mungkin hanya sekarang hari ini masalahnya. Mudah-mudahan setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan akan menjadi sekolah yang kita tinggalkan bersama. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang hormati, saya dapat Bapak Menteri dan terima dengan baik dan Bapak Ibu bisa merasa puas merasa lebih baik. Mungkin ada pertanyaan lagi kalau sudah Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang hormati dan kita sudah beri kami mewakili Pak Menteri, mohon maaf dalam pelayanan membuat duduk dan fasilitas tidak diterima. Namun semangat kita bagaimana cara kita membangun budaya positif di lingkungan kita, mudah-mudahan bisa tercapai. Untuk pengunjung kegiatan yang berbentuk dimohon kepada Bapak Ibu untuk persiapan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf kata yang tidak berkenan. Selamat berjuang beraktivitas kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.